Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol, menggunakan masker, dan jangan lupa menjaga jarak ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran 10 tentang kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Wali Allah itu? Siapa sih mereka? Apa keistimewaan dari mereka? Sebenarnya wali Allah itu ada banyak sekali. Namun di pelajaran kali ini kita hanya membahas Wali Songo. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng mengenai keteladanan dan kisah Wali Songo. Ayo kita simak dan pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai siapakah wali Allah itu. Sebelum memulai belajar, yuk kita cermati bersama gambar di samping. Al-Quran menjelaskan bahwa para wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping mereka beriman dan bertakwa, mereka juga melakukan hal-hal yang wajib. Para wali Allah juga senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi semua hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang berbunyi dan berarti, bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja sih keutamaan dari wali Allah itu sendiri? Yuk kita simak bersama-sama tentang penjelasan berikut ini. Yang pertama, keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki oleh wali Allah itu sendiri tidak mengandung kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya keris, batu, tombak, dan lain-lain yang termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 30 yang berisi dan berarti, selanjutnya, ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka juga meninggalkan semua larangannya. Mereka tidak hanya itu, mereka juga menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Mereka juga menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mempelajari tentang keteladanan Wali Songo. Sebelumnya amati gambar masjid di samping ya. Gambar masjid di samping itu merupakan gambar Masjid Kudus, peninggalan yang terkenal dari seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamakan Masjid Menara Kudus.
Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari pelajaran berikut ini. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Amarkan, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladannya adalah semangat dalam berdakwah. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara baru untuk bercocok tanam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan filsafah 5 atau Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama main atau berjudi, yang kedua ngombe atau mabuk-mabukan, yang ketiga maling atau mencuri, yang keempat madat atau menghisap candu atau ganja, yang kelima madon atau berzina. Yang ketiga, Sunan Bonang, biasa disebut Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Pajiran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwah yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macopat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri, prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Selanjutnya nomor 7, Sunan Kalijaga atau Raden Said.
Sunan Kalijaga itu sendiri adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur, atau biasa disebut Said Ahmad bin Mansur atau Syekh Syubahir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya dari Sunan Kalijaga. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia juga adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggal Sunan Muria yaitu berada di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9 atau yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirimkan oleh Raden Patah. Tadi kita sudah belajar mengenai kisah keteladanan Wali Songo. Untuk mengukur kemampuan materi yang sudah dipelajari, kerjakan soal ayo berlatih berikut ini ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.